Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Iskandarsyah dengan NPM 18 50 553, artinya saya angkatan 18. Eh, di sini mata mata kuliah seminar proposal atau seminar penelitian ditugaskan untuk buat proposal skripsi. Di proposal skripsi ini saya angkat judul yang judulnya penerapan model pembelajaran flipped class learning berbantuan Google Classroom untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis dan self-regulated learning siswa SMP. Untuk sebelumnya saya mohon maaf jika banyak kekurangan di dalam tugas ini, tapi saya juga tidak menutup kemungkinan untuk meminta saran lebih baik lagi agar si proposal penelitian ini bisa lebih bagus lagi, bisa lebih berkualitas lagi gitu. Oke, di halaman pertama itu ada cover. Covernya udah basic banget. Terus di halaman kedua ada lembar pengesahan. Apa aja? Yang pertama saya di atasnya ada judul, terus olehnya atau pembuatnya ya saya. Terus lembar pengesahan proposal disetujui oleh dua penelaah yang tidak lain adalah dosen kita di seminar penelitian. Di penelaah 1 ada Bapak Dr. Beni Yusepa MPD. Terus di penelaah 2 ada Bapak Joseph Saputra MPD. Di sini menggunakan NIDN, nomor induk dosen nasional. Terus diketahui oleh Ketua Program Studi Pendidikan Matematika yang tidak lain Dr. Beni Yusepa MPD. Selanjutnya ada kata pengantar. Di sini saya puji syukur, terus ucapan terima kasih pada pihak-pihak dan juga faktor-faktor lain yang mendukung saya dalam berkuliah. Terus di halaman berikutnya di poin A ada judul yang saya angkat ya, penerapan model pembelajaran flipped classroom berbantuan Google Classroom untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematis dan self-regulated learning siswa SMP. Lalu dia ada latar belakang. Di sini saya angkat surat dari Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan," maksudnya apa yang diperintahkannya itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Menurut tafsiran ayat ini artinya bahwa seseorang yang dibekali ilmu atau kemampuan sebaiknya disebar gitu, dan mengajarkan ilmu tersebut pada orang lain yang membutuhkan gitu. Itu tuh berguna. Jadi ilmu tersebut yang dimiliki tidak hanya berguna untuk diri sendiri tapi orang lain. Terus ingat ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sekitarnya, bagi orang lain. Terus di paragraf kedua ada falsafah trilogi Sunda. Falsafahnya ada Sili Asa, Sili Asi, dan Sili Asuh. Mungkin udah gak asing lagi buat kalian dan para dosen. Terus di yang ketiga, di paragraf ketiga saya ambil dari 8 wajib TNI, dan saya ambil poin ke-8 yang bunyinya tuh mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Di sini selain karena saya prajurit TNI,
Si poin 8 ini cocok juga sama si Quran yang tadi di atas, bahwa saya di sini kalau bisa membantu orang-orang sekitarnya yang membutuhkan, dan bisa ya membuat diri saya lebih bermanfaat untuk sekitarnya, mengatasi kesulitan orang-orang di sekelilingnya. Itu udah kewajiban sebenarnya, terutama di TNI udah ada pedomannya. Lalu poin berikutnya ada ya kayak definisi-definisi apa itu ilmu pengetahuan, apa itu matematika, ya kayak gitu. Salah satu ilmu pengetahuan yang berperan penting dalam pendidikan ialah matematika. Matematika merupakan suatu ilmu dasar yang harus dikuasai oleh manusia. Oleh sebab itu matematika menjadi mata pelajaran wajib dalam pendidikan itu tuh, baik nasional maupun internasional. Kenapa? Karena matematika itu udah ilmu dasar buat manusia. Kalau di sini ada National Council of Mathematics (NCTM) tahun 2000 menetapkan ada 5 kemampuan proses yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui pembelajaran matematika. Pertama, pembacaan masalah, kedua penalaran, ketiga koneksi, keempat komunikasi, dan kelima representasi. Kelima-limanya kalau misalkan bisa diterapkan berarti kita bisa memahami konsep dalam belajar matematika. Terus Sumarmo juga 2003 menyatakan bahwa pemahaman matematis penting dimiliki oleh peserta didik sebagai syarat untuk menyelesaikan masalah matematika. Masalah dalam disiplin ilmu lain dan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan visi pengembangan pembelajaran matematika untuk memenuhi kebutuhan masa kini. Oleh karena itu, kemampuan pemahaman matematis siswa perlu dikuasai oleh peserta didik, sebab kemampuan tersebut merupakan prasyarat untuk memiliki kemampuan pembacaan masalah matematis saat peserta didik dapat mempelajari bahkan memahami sebuah konsep dari matematika, maka saat itu kemampuan pembacaan masalah dalam berpikir matematis lainnya juga terbuka. Ada banyak penelitian, fakta-fakta berdasarkan TIMSS tahun 2003 dan 2007 menunjukkan kemampuan pemahaman konsep siswa masih lemah dalam menyelesaikan soal-soal yang tidak rutin. Hasil temuan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman matematis siswa seperti model pembelajaran, terus ada tingkat perkembangan kognitif siswa, dan cara belajar siswa. Pembelajaran secara tradisional atau konvensional yang dinominasi oleh guru dapat menghambat siswa belajar secara aktif dan memahami konsep dalam memahami konsep. Itu menurut Sugiyata tahun 2003, dikutip Bani 2011, terus dikutip lagi oleh Putra, nggak sampai Bani. Di sini menurut dia kan pembelajaran konvensional atau tradisional yang diterapkan guru, ya yang kita tahu sih kayak metode ceramah gitu, kayak teacher center, itu dapat menghambat kemampuan siswa dalam belajar konsep matematika. Karena siswa dituntut untuk selaras dengan jalan yang gurunya terapkan, dan ya kalau memang kayak gitu jalannya harus kayak gitu. Jadi siswa tidak berpikir ada cara lain atau dari mana si konsepan itu bermula, mereka belum tahu kemungkinan. Terus menurut Putra, semestinya siswa diarahkan untuk memproses pengetahuan, menemukan dan mengembangkan diri sendiri konsep matematika agar kemampuan berpikir siswa dapat berkembang. Artinya si siswa itu dituntut lebih aktif ketimbang gurunya. Di sini gurunya hanya untuk mengarahkan. Terus selanjutnya ada beberapa penelitian, salah satunya ada penelitian di MTS Bandung Barat kepada 35 siswa sebesar 85,71% masih berada pada tahap operasi konkret. Berdasarkan wawancara salah satu guru matematika di SMPN 2 Karanganyar, pembelajaran di sekolah tersebut telah melibatkan kearifan
keaktifan siswa. Jadi di sana di Karanganyar sedang menetapkan mungkin kayak student center kayak gitu. Jadi siswanya lebih aktif dan dalam pemecahan masalah siswa yang dituntut untuk memecahkan masalahnya sendiri gitu. Terus definisi dari model flip classroom, aspek kognitif afektif yang diperhatikan, terus masih banyak lagi ciri khas flip classroom menurut Lake, Platt, dan juga track dia dalam MIC kolom 2015. Di poin C ada identifikasi masalah, ada 11 poin utama yang kami angkat yang dari latar belakang itu. Terus poin D ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ada 3 poin utama. Yang pertama, apakah peningkatan pemahaman matematis siswa yang mendapatkan flip classroom lebih tinggi daripada siswa yang mendapatkan model pembelajaran biasa? Yang kedua, apakah self-regulated learning siswa yang memperoleh model flip classroom lebih baik daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran biasa? Yang ketiga, apakah terdapat korelasi antara kemampuan pemahaman matematis dan self-regulated learning siswa yang memperoleh model flip classroom? Lalu di poin E ada tujuan yang tidak lain adalah jawaban dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui peningkatan pemahaman matematis siswa yang mendapatkan flip classroom lebih tinggi daripada siswa yang mendapatkan model pembelajaran biasa. Yang kedua, untuk mengatasi self-regulated learning, siswa yang memperoleh model flip classroom lebih baik daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran biasa. Ketiga, untuk mengetahui korelasi antara kemampuan pemahaman matematis dan self-regulated learning siswa yang memperoleh model flip classroom. Terus selanjutnya ada manfaat penelitian. Di antara lainnya ada satu manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis. Di sini ada subnya. Subnya terbagi untuk bagi siswa, B-nya untuk guru, C-nya untuk bagi sekolah, D bagi peneliti, dan E bagi peneliti lainnya. Untuk poin G belum kami lengkapi. Mohon maaf sebelumnya. Terus poin H ada kajian teori. Di sini kita lebih mengkaji lagi kayak fakta-fakta, terus penelitian dari peneliti sebelumnya. Terus kita kuatin lagi argumennya. Terus poin berikutnya ada kerangka pemikiran kami belum buat. J ada asumsi dan hipotesis penelitian. Di sini ada dua poin utama, yaitu satu asumsi penelitian. Untuk asumsi penelitian ada dua. Ada A, model flip classroom dengan berbantuan Google Classroom dapat mempengaruhi pencapaian kemampuan pemahaman matematis dan self-regulated learning siswa. Yang B, model flip classroom dengan berbantuan Google Classroom dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa. Terus yang kedua ada hipotesis penelitian. Di sini ada tiga poin. Yang pertama ada peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang memperoleh model flip classroom dengan berbantuan Google Classroom lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh model flip classroom. B, self-regulated learning siswa yang memperoleh model flip classroom dengan berbantuan Google Classroom lebih baik daripada siswa yang memperoleh model flip classroom. C, terdapat korelasi positif antara kemampuan pemahaman matematis dan self-regulated learning siswa yang memperoleh model flip classroom dengan berbantuan Google Classroom. Lalu di sini ada poin-poin lainnya. Poin K, metode desain penelitian. L, objek penelitian. Dan M, ada pengumpulan data dan instrumen penelitian. Untuk selanjutnya ada O, prosedur penelitian. P, jadwal penelitian. Dan banyak lagi yang belum kami kerjakan. Tapi ini merupakan suatu proses yang saya buat untuk sejauh ini. Jadi mohon maaf bila banyak kekurangan.
mohon untuk bantuannya agar seminar proposal ini bisa berjalan dengan baik, dan pembelajaran saya yang menurut saya memang kurang bisa kami atasi, jadi bisa mengikuti mahasiswa yang lain. Untuk pelatihannya kami ucapkan sebesar-besarnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.